A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan sahabat Sunan. Saya di sini mau memberikan bayi yang kena diare, ya. Bagaimana mengobati bayi yang selalu dalam kondisi diare. Kadang ibu-ibu selalu panik, ya, karena akan terjadinya dehidrasi pada saat itu. Saya tidak akan banyak memberikan komen penjelasan atau dengan bahasa yang lain-lain, tapi saya akan langsung saja. Yang pertama-tama yang harus diperhatikan oleh ibu atau bapak, yang jelas seorang bayi dalam kondisi diare atau lagi sakit perut, ya, maka yang pertama harus diperhatikan, biasanya gejalanya itu karena air susu ibu, ya. Air susu ibu yang emang ibunya nggak makan pedas atau makan apa, bisa saja. Yang kedua itu bisa masuk angin, ya. Pas bayi dalam kondisi seperti itu, yang pertama tetap saja sama, ya. Yang pertama, sediakan minyak, ya, minyak kelapa, lalu bawang, lalu minyak telon. Oke. Setelah itu tadi saya akan langsung saja mempraktekkan, ya, bahwa bagaimana mengobatinya, kan gitu. Pertama yang harus diperhatikan, minyak dan bawang tetap dicampur, diaduk, ya, atau diremas, ya, sampai lembut. Lalu setelah itu siapkan minyak telurnya, lalu dituangkan, tidak usah banyak-banyak, hanya 2 tetes saja. Lalu yang pertama, ya, bagian perut tidak usah ditekan, tidak usah ya. Hanya dibalur dulu saja. Pertama dibalur, ya. Dibalur. Setelah dibalur, berikan bawang dekat pusarnya, ya, untuk menghangatkan saja. Balur. Setelah dibalur, lalu ke dada, ya. Setelah itu sudah dibalur ini, maka yang harus dibalur kembali adalah bagian paha, ya. Tapi paha samping, ya, di samping di paha. Di paha samping ini harus, ya. Nah, terus sudah di paha samping yang pertama, lalu yang kedua sama, ya. Karena syaratnya memang ada di sekitar sini. Nah, setelah itu di betis, ya. Di betis sebelah sini, ya. Nah, ini di betis ini harus ditekan, ya, tapi bukan ditekan lah, dipegang halus saja, ya. Terus tarik ke bawah, ya. Tarik ke bawah. Setelah itu telapak di kaki, ya, bukan telapak, tapi di kaki, ya, di atasnya dimainkan, dipegang halus, ya. Terus ke kiri dan ke kanan, ke samping, ke kiri, kanan, ke kanan aja, ya. Digosok seperti ini terus-terusan, ya. Nah, setelah itu baru ke punggung, ya. Ke punggung, digosok punggung ini, ya. Setelah digosok punggung, ya, maka yang terakhir itu adalah dibalur, ya. Kedua terakhir, bukan yang terakhir. Dibalur semua sampai badannya menjadi hangat, ya. Dibalur, ya, minyak bawang ini dibalur ke seluruh tubuhnya, ya. Setelah itu saya di sini menyiapkan air gelas, ya. 1 air gelas, ya. Gelas yang sudah berisi air sebenarnya. Nah, maka yang kedua pucuk jambu, ya. Pucuk jambu. Tapi bukan jambu yang sebesar ini, ya. Bukan yang sebesar ini. Cari yang sebesar ini. Lalu airnya harus panas. Airnya harus panas. Lalu dimasukkan, ya, 1 tangkai pucuk jambu saja.
Lalu setelah dimasukkan, tunggu beberapa saat ya. Tunggu beberapa saat sampai warna itu berubah dan eh, air menjadi sedikit hijau kalau nggak salah. Itu akan berubah warna ya air. Sudah berubah warna menjadi sedikit hijau, hijau muda kalau nggak salah ya. Hijau muda, nanti sudah menjadi hijau muda, berikan setetes demi setetes ya. Jadi bisa saja dengan sendok, bisa saja lebih baik pakai sendok lah. Kalau nggak, misalkan kalau pakai tangan nanti takut kotor ya. Lalu dituangkan pelan-pelan. Biasanya dengan satu gelas ini saja itu langsung bisa menghentikan diare anak-anak ibu atau dari seorang balita. Soalnya metode ini bisa diberikan kepada seorang bayi atau balita atau anak-anak ya. Sampai dewasa ini bisa. Hanya dewasa mungkin takarannya ya tidak satu pucuk ini saja. Mungkin ada sampai 3 atau sampai 5 pucuk ya kalau anak dewasa. Tapi kalau anak kecil cukup satu pucuk saja. Dan ingat jangan terlalu banyak memberikannya ya. Jadi biasanya setelah diberikan paling lama 1 hari ya dia berhenti diarenya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan ini, metode bagaimana menyembuhkan seorang anak yang kena diare, ini bermanfaat bagi ibu dan bapak-bapak. Dan jangan lupa tetap selalu berdoa kepada Allah untuk kesehatan bayi, kesehatan anak-anak ibu ya. Jadi segala sesuatunya mudah-mudahan ini menjadi sangat bermanfaat ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Oke, cukup sekian dari sahabat Sunan ya, dari saya sebagai Sunan MRJ. Mudah-mudahan segala sesuatunya bermanfaat untuk semua masyarakat ya. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.